Saudara sudah bergabung juga bersama kami, Komisioner KPU Ilham Saputra dan juga Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Karim Suryadi. Selamat malam, Pak Ilham. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sampai hari ini pelaksanaan pilkada aman. Demikian, Pak Ilham? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan dari berbagai daerah tentang hal-hal yang kemudian mengganggu proses pemungutan penghitungan suara di beberapa daerah. Ya, cuma yang menjadi permasalahan adalah kemungkinan dari tingkat partisipasi yang kecil dibanding dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Betul demikian? Bahkan saya mendengar ada banyak sekali di bawah 50% tingkat partisipasinya. Ya, kalau kita mengacu di berbagai kota besar ya, kalau pengalaman 2015 tanpa ada pandemi COVID pun juga menjadi masalah tingkat partisipasi. Seperti di Medan, Pak Aiman ya, itu bahkan ketika tahun 2015 itu hanya sekitar 30% saja ya tanpa ada pandemi COVID. Oke. Tapi tentu perlu kita kaji kembali apakah juga karena persoalan hujan atau bencana. 30% yang sekarang atau 2015 yang Anda mau sampaikan? Ini yang hari ini yang sekarang. Oh, oke, 30% luar biasa rendah sekali. Kota Medan secara keseluruhan Kalau kita compare dengan 2015 ya di beberapa daerah juga tanpa ada pandemik seperti kota-kota besar itu tingkat partisipasi juga rendah gitu ya. Tapi kan tahun 2015 kurang lebih sekitar 60%, di atas 50% semua. Jawab dulu Mas, sebentar ya. Bagaimana? Di Medan itu di bawah 30% Mas. 2015? Tahun 2015. Oke, hanya kota Medan ya? Iya, dan beberapa daerah kota-kota besar lainnya. Tetapi saat ini mungkin karena kondisi pandemik dan juga mungkin ada persoalan bencana gitu ya di beberapa tempat, misalnya saja angin keras, hujan deras, dan hal-hal sebagainya, kekhawatiran terhadap pandemik mungkin juga bisa berpengaruh terhadap tingkat partisipasi. Tetapi kami masih menunggu kemudian berapa sebetulnya total dari 270 daerah itu kita bisa kemudian menyimpulkan berapa tingkat partisipasi seperti itu Mas. Iya, kalau 2015 tanpa melihat satu persatu kan rata-rata sekitar 60% pilkada. 2020 ini mungkin di bawah 50% atau di bawah 60% mungkin, Pak Ilham? Belum bisa dipastikan Mas, kita masih menunggu laporan dari daerah tentang partisipasi ini. Oke, saya ke Prof. Karim. Prof. Karim, tentu ini tidak menjadi permasalahan secara hukum meskipun secara legitimasi tentu ada hal yang menjadi permasalahan. Betul demikian, Prof. Karim? Ya, memang ini soal legitimasi ya. Dan ini sudah kita khawatirkan sejak awal, sejak keputusan untuk melanjutkan pilkada ini diambil. Dan sayangnya ketika keputusan ini diambil, tidak disertai dengan penyediaan perangkat hukum yang mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan pilkada di masa pandemik. Maksud saya, persoalan-persoalan teknis yang sudah kita baca itu kan hanya diserahkan kepada peraturan KPU. Tapi tidak dijadikan sebagai momentum bagi kita untuk melompat ke era digital. Maksud saya, kalau saja ada undang-undang yang disiapkan khusus untuk menangani pilkada di masa pandemik, tidak seperti undang-undang yang berlaku sekarang yang didesain untuk situasi normal, maka kemungkinan masalah akan menjadi relatif teratasi. Misalnya, bagi daerah-daerah yang memungkinkan untuk memberikan suara secara digital, itu dimungkinkan. Sedangkan daerah lain tetap menggelar di hari pemungutan suara. Dan bisa juga diberikan kesempatan untuk memberikan suara lebih awal gitu ya. Seperti terjadi di negara-negara lain. Sehingga ikhtiar menghindari kerumunan itu tidak hanya dilakukan dengan penjadwalan datang ke TPS, jumlah pemilih tiap TPS dibatasi 500, atau misalnya dalam bentuk pengaturan kampanye dengan menghilangkan rapat umum. Jadi tapi ya itulah, itu sudah menjadi keputusan dan itu sudah lewat ya. Maksud Prof. Karim begini, kalau sebelum hari-hari dilakukan lewat surat itu seperti di Amerika? Ya bisa saja teknisnya seperti itu. Jadi kan di Amerika nyatanya di masa pandemik ini jumlah pemilih meningkat yang menggunakan kesempatan memberikan suara lebih awal. Karena apa? Karena di satu sisi ingin memberikan suara, di sisi lain juga ingin menghindari kerumunan sebagai langkah untuk menghindari penyebaran COVID ini.
Oke, ke Pak Ilham. Pak Ilham, tentu kita kalau bicara undang-undang kan tidak ada pilkada lagi, nanti akan mulai 2024, kecuali kalau undang-undangnya diamandemen. Kita bicara misalnya, andai-andai, misalnya nanti ada pilkada, katakanlah diamandemen, apakah kemudian belum tentu juga COVID ini kemudian sudah hilang seluruhnya? Kita berharap hilang, tapi kemudian bisa jadi tidak. Apakah mungkin ketika bicara soal tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Karim, lewat surat misalnya, seperti di Amerika Serikat? Ya, pertama KPU tentu saja akan bekerja berdasarkan peraturan undang-undangan. Nah, jika nanti pembuat undang-undang menyaratkan seperti yang disampaikan oleh Pak Karim atau Pak Iman tentang kemudian bisa early voting, bisa melalui surat, ya, atau kemudian bisa melalui e-voting, ya kami siap-siap saja untuk kemudian melaksanakan undang-undang tersebut. Nah, tetapi mungkin ini perlu dikoreksi pernyataan Pak Karim mengatakan bahwa di Amerika early voting itu tidak ada kerumunan dan sebagainya. Di early voting di Amerika itu ramai kerumunan, ya, dan belum tentu kemudian mereka datang early voting karena persoalan menghindari COVID, ya. Dan kalau kita bisa lihat di Amerika itu juga hampir. Kerumunan pas waktu apa itu ya? Di pas waktu e-voting? Nah, jadi menurut saya contohnya kurang tepat untuk menggunakan Amerika. Bahkan kritik terhadap pemilu Amerika di tengah pandemik juga terjadi. Nah, maksud saya gini, kita harus melihat secara menyeluruh ya, bahwa kemudian kalau kemudian hari ini datang ke TPS, Pak Aiman datang ke TPS gitu ya, masyarakat menurut saya lumayan tertib untuk datang ke TPS berdasarkan jam-jam tadi. Kemudian menggunakan sarung tangan. Pak Aiman bisa lihat tadi prosesnya bagaimana. Ya, diberikan sarung tangan, betul. Tidak ada antrian yang kemudian berjubel di beberapa TPS. Sampai saat ini juga saya tidak menerima laporan itu. Nah, jadi saya kira ikhtiar yang KPU sudah buat, sudah terapkan saat ini untuk kemudian menghadapi Pilkada 2020 sudah lumayan maksimal. Oke. Nah, tinggal nanti bagaimana dasar untuk kita menyelenggarakan Pilkada di masa pandemik ini sudah ada. KPU sekarang sudah membuat. Nah, tinggal bagaimana kemudian nanti betul kata Pak Karim, ini harus diejawantakan dalam undang-undang. Jadi yang ditemukan oleh KPU sama sekali tidak ada kerumunan tadi ya di 270 daerah ini. Ya, saya belum menerima laporan tentang kerumunan yang sampai ramai dan sebagainya, kemudian mengantri, bahkan kalau Pak Aiman mendengar laporan hari ini, menurut Satgas protokol COVID yang diterapkan pada Pilkada 2020 ini mencapai 96%. Protokol COVID-nya 96%. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan tidak terjadi klaster baru dan itu kita harapkan sama-sama. Iya, dan ini apresiasi untuk KPU tentu ya, selain karena damai juga kemudian tidak ada informasi terkait dengan kerumunan yang berlebihan misalnya atau yang mengganggu yang mungkin bisa memunculkan klaster baru. Saya berikan terakhir kepada Prof. Karim, apa yang kemudian bisa ditanggapi dari pernyataan Pak Ilham? Ya, tidak banyak saya tanggapi kecuali tadi salah dengar ya. Saya bilang bukan e-voting, early voting. Early, bukan e-voting ya, Bang. Saya juga bilang ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau protokol kesehatan dipatuhi, misalnya apa pula arti pengumuman KPU yang mengatakan 79.000 lebih anggota KPPS saya aktif. Jadi saya tidak menyalahkan KPU, tapi saya mengharap agar pilkada di masa pandemik ini didasarkan kepada undang-undang yang menyediakan skema pilkada di masa pandemik. Saya tahu KPU sebagai pelaksana undang-undang. Yang membuat undang-undang bukan KPU. Jadi maksud saya mari kita lihat persoalan ini secara lebih komprehensif, tidak menggunakan pandangan etnosentrik gitu ya, tapi melihat secara bijaksana dan untuk kepentingan bangsa bahwa kita dengan atau tanpa pandemik menurut saya sudah saatnya kita memikirkan langkah-langkah pemungutan suara yang lebih fleksibel. Sebab kita ini hebat gitu loh. Hebat karena menggelar pilkada di 270 daerah pemilihan dengan satu hari. Bahkan pileg dan pilpres yang digabungkan dengan 5 kartu suara hanya satu hari. Tidak satu hari pun. Tapi bandingkan dengan di India yang panjang, negara lain yang lama gitu ya. Apakah akan terus begini padahal situasi memaksa kita untuk beradaptasi. Jadi marilah kita beradaptasi secara komprehensif. Tidak parsial, tidak tentang perenang gitu ya. Tidak menimpakan persoalan hanya kepada pelaksana, kepada KPU untuk menangani masalah teknis. Padahal banyak sekali persoalan teknis yang
menghinggapi pelaksanaan pilkada di masa pandemi baik. ini. Ini tentu Begitu, Bang. perhatian untuk semua, tidak hanya untuk KPU. Terakhir singkat saja mungkin Anda disampaikan Pak Ilham tadi terkait dengan 79.000 petugas KPPS yang reaktif. Pertama, 79.000 itu yang reaktif bukan saat ini. Ya, jadi 79.000 yang reaktif itu adalah hasil dari total seluruh daerah, 270 daerah. Dan sudah ditangani. Yang ketika kita melakukan rekrutmen. Ya. Jadi rekrutmen itu ketika sebelum kita tetapkan, kita harus melakukan rapid atau swab. Sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan dari daerah masing-masing. Nah, ketika di rapid, nah itu ada hasilnya yang reaktif, dan yang ketika di swab ada juga yang positif. Kita bicara ke depan, setelah kemudian pencoblosan pada hari ini, apakah akan ada follow up seperti itu? Ada mungkin rapid atau bahkan swab test? Nah, Pak Iman, ini saya klarifikasi dulu sebentar ya. Jadi bukan pada saat ini mereka kena reaktif atau positif tadi, tetapi semuanya sudah kita ganti. Pastinya sudah kita ganti dengan orang-orang yang kemudian sudah rapidnya tidak reaktif dan swabnya juga negatif. Nah, untuk kemudian terkait dengan apakah sudah ini akan kita rapid atau kita swab, kita harus bicarakan dulu karena ini terkait dengan anggaran. Penggunaan anggaran tentu saja kita harus mengacu kepada ketentuan. Saya setuju dengan pendapat Pak Karim bahwa kemudian mari dari pilkada kali ini kita evaluasi bersama secara komprehensif kalau kemudian nanti undang-undang direvisi menjadi pilkadanya tahun 2022. Nah, ini waktu sudah mepet gitu ya, harus kemudian kita cari formulasi yang tepat. Kalau voting, bagaimana e-votingnya? Mungkin bisa lewat surat dan lain sebagainya, atau kotak suara keliling dan sebagainya. Nah, tentu ini perlu dibuat sampai kemudian menjadi bahan masukan buat para pembuat undang-undang. Pak Ilham sendiri sebagai KPU pribadi setuju untuk itu? Ada e-voting atau lewat surat? Kalau saya pribadi kurang setuju dengan e-voting. Tetapi kalau lewat surat, itu akan lebih baik. Baik. Jadi tetap ada fisiknya, bukan e-voting, tapi ada fisiknya. Surat itu tidak lantas kemudian nanti nyasar dan sebagainya. Kita betul-betul men-fast address yang bersangkutan. Baik, nanti ada mekanisme kemudian bagaimana deliverables-nya, apakah kemudian sampai secara pasti atau bagaimana kemungkinan ada fraud dan sebagainya, itu menjadi permasalahan baru. Tapi bukan e-voting, melainkan pemilihan lebih awal lewat surat ya, begitu ya kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Ilham Saputra, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, dan juga Prof. Karim Suryadi, Dewan Guru Besar dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih, selamat malam.